Pernahkah Anda merasa sangat yakin dengan seseorang, bahkan meletakkan seluruh hidup Anda di tangan orang tersebut? Itu adalah bagaimana saya merasa dengan suami saya. Juga dengan ibu saya. Saya percaya bahwa cinta yang saya miliki dengan mereka adalah cinta yang abadi dan tak tergoyahkan. Namun kehidupan seringkali tidak seperti yang kita harapkan. Saya tidak pernah membayangkan bahwa suatu hari orang-orang yang paling saya percayai justru akan menghancurkan hidup saya dalam cara yang paling kejam. Cerita ini adalah kisah tentang pengkhianatan, kecantikan yang merusak, dan bagaimana saya berjuang untuk menemukan kembali diri saya setelah dunia saya runtuh. Dulu hidup saya adalah cerita yang indah. Saya menikah dengan Dimas, seorang pria yang tampak sempurna di mata saya. Dia tampan, pintar, dan memiliki pekerjaan yang stabil. Kami bertemu saat kuliah, dan hubungan kami tumbuh begitu alami. Penuh canda dan tawa, kami memutuskan untuk menikah setelah 3 tahun berpacaran. Dan meskipun kami masih muda, kami merasa siap menjalani hidup bersama. Ibu saya, Rina, adalah wanita yang selalu ada untuk saya. Sejak kecil dia mengajarkan saya segala hal tentang kehidupan dan cinta. Ibu adalah sosok yang sangat cantik, bukan hanya secara fisik, tetapi juga hati dan kepribadiannya. Kecantikannya yang tak pernah pudar meski usia semakin bertambah. Mungkin karena itu, dia selalu dikelilingi orang-orang yang kagum padanya. Bahkan seringkali membuat saya merasa sedikit bayangan di belakangnya. Tapi saya tidak pernah merasa terancam, karena ibu adalah ibu. Saya selalu tahu dia akan melindungi saya. Kehidupan kami bertiga, saya, Dimas, dan ibu, seperti keluarga yang sempurna. Kami sering menghabiskan waktu bersama, berbicara, tertawa, dan saling mendukung. Namun semua itu mulai berubah saat kami merasa ada jarak yang tidak bisa dijelaskan. Dimas menjadi lebih sering sibuk dengan pekerjaan, dan ibu saya pun mulai menghindari saya. Tentu saja saya mencoba untuk tidak berpikir negatif. Saya meyakinkan diri saya bahwa itu hanya perasaan saya saja. Semakin lama saya mulai merasakan ada yang berbeda. Dimas yang dulu selalu memberi perhatian khusus mulai lebih sering menghabiskan waktu di luar rumah. Bahkan lebih sering pergi dengan alasan pekerjaan. Awalnya saya tidak curiga, karena dia memang bekerja di sebuah perusahaan yang membutuhkan waktu panjang untuk proyek-proyek tertentu. Namun ada beberapa hal yang mulai mengganggu pikiran saya. Salah satunya adalah sikap ibu saya. Dia yang dulu selalu ceria dan hangat, kini lebih sering menghindar dari saya. Ketika kami bertemu, ada ketegangan yang sulit dijelaskan. Tatapan ibu yang dulu selalu penuh kasih kini terasa canggung. Bahkan terkadang saya merasa dia berbicara dengan cara yang tidak biasa, seperti menyembunyikan sesuatu. Saya mencoba untuk berbicara dengan Dimas tentang hal ini. Namun dia selalu mengalihkan pembicaraan atau berkata bahwa saya terlalu sensitif. "Kamu hanya lelah, sayang. Semua ini hanya masalah pekerjaan," katanya. Namun ada sesuatu dalam nada suaranya yang terasa berbeda, seperti ada yang disembunyikan. Segalanya berubah pada malam yang tak akan pernah saya lupakan. Setelah beberapa hari merasa ada yang tidak beres, saya memutuskan untuk memeriksa ponsel Dimas. Mungkin itu adalah keputusan yang impulsif, tapi rasa curiga saya sudah mencapai puncaknya. Apa yang saya temukan membuat dunia saya runtuh dalam sekejap. Di antara banyak pesan di ponsel Dimas, ada percakapan yang membuat jantung saya berhenti berdetak. Suami saya, suami yang selama ini saya percayai sepenuh hati, ternyata sedang menjalin hubungan dengan ibu saya. Dalam pesan-pesan itu, mereka saling menyatakan perasaan cinta yang begitu dalam, saling merindukan satu sama lain,
Saya merasa tercekik oleh kenyataan ini, seolah-olah seluruh tubuh saya beku. Saya tidak tahu harus berbuat apa. Perasaan bingung dan marah bercampur aduk. Mereka yang selalu saya anggap sebagai keluarga terdekat ternyata memiliki hubungan yang lebih dari sekedar ibu dan menantu, suami dan istri. Mereka berdua mengkhianati dengan cara yang paling tidak bisa saya terima. Dengan hati yang berdebar-debar, saya memutuskan untuk menghadapi mereka. Di malam itu, saya mengajak Dimas dan Ibu ke ruang tamu, tempat kami biasa berkumpul. Suasana hening. Saya menatap mereka satu persatu, lalu melemparkan pertanyaan yang sudah lama menggerogoti pikiran saya. Apa yang terjadi di antara kalian berdua? Kenapa kalian berdua saling diam? Saya menatap ibu saya dengan penuh tanya. Merasa setiap kata yang keluar dari mulut saya semakin berat. Dimas menunduk, tidak berani menatap saya. Ibu saya menangis, menutupi wajahnya dengan tangan. Hatinya hancur. Begitu juga hatiku. Akhirnya ibu saya berkata, "Aku minta maaf anakku. Aku tidak bisa mengontrol perasaanku. Aku tidak bisa menahan diriku. Aku tahu ini salah, tapi perasaan itu datang begitu saja." Dimas hanya terdiam, tidak bisa memberi penjelasan apapun. Saya bisa merasakan bahwa dia juga menyesal, namun penyesalan itu sudah terlambat. Tidak ada yang bisa mengembalikan waktu, tidak ada yang bisa menghapus rasa sakit. Setelah malam itu, hidup saya seperti terpecah. Saya merasa tak lagi punya tempat untuk berpijak. Semua yang saya percayai, semuanya hancur dalam sekejap. Namun saya tahu satu hal, saya tidak bisa terus terjebak dalam kebohongan dan pengkhianatan ini. Saya memutuskan untuk berpisah dengan Dimas. Meskipun rasa cinta itu masih ada, saya tahu hubungan kami sudah rusak. Dan saya tidak bisa hidup dalam bayang-bayang pengkhianatan. Mengenai ibu saya memilih memberi jarak. Saya tahu ini adalah keputusan yang berat. Namun terkadang kita harus melindungi diri kita sendiri dari orang-orang yang kita cintai, jika mereka sudah menorehkan luka yang tak bisa disembuhkan. Pesan moral dari kisah ini, kehidupan seringkali memberikan kita kejutan yang tidak terduga. Kadang orang-orang yang paling kita percayai dapat mengecewakan kita dengan cara yang paling menyakitkan. Namun kita harus ingat bahwa kita tidak dapat mengubah orang lain, tetapi kita bisa memilih bagaimana kita meresponnya. Dalam hidup ini, kita harus belajar untuk melindungi diri kita, untuk tidak terjebak dalam kebohongan dan pengkhianatan yang merusak diri kita. Jangan biarkan orang lain menentukan nilai diri Anda. Anda berharga, dan Anda layak mendapatkan cinta yang tulus dan saling menghormati. Meskipun rasanya sangat sulit, melepaskan orang yang menyakiti Anda adalah langkah pertama menuju penyembuhan. Cinta sejati dimulai dari mencintai diri sendiri, dan terkadang itu berarti melepaskan mereka yang tidak pantas berada di dalam hidup kita. Jangan lupa kalau suka video ini, kasih like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Dan pastinya subscribe untuk konten-konten cerita seru berikutnya.